Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nggak Suka Pratama. Jadi saya akan membahas tentang proyek atau saya yaitu aplikasi berjudul Frenai, aplikasi mobil berarti kita buatan untuk membantu wawancara, melakukan wawancara secara real time dan mandiri yang diberkati oleh kecerdasan buatan atau AI. Yang ada Frenai di latar belakangnya yang pertama kurangnya rasa komunikasi dan rasa percaya diri saat wawancara. Yang kedua ada kesan wawancara, ada komunikasi non verbal sehingga kita dapat menjaga pasti kontak mata, nada suara dan postur tubuh. Yang ketiga adalah banyak kandidat yang sebenarnya kompeten namun gagal dan gugup saat wawancara. Misalnya mengapa kandidat kompeten gagal dalam wawancara? Yaitu karena sebanyak 67% rekrut menolak kandidat karena gagal dari kontak mata dan menjaga bahasa tubuh yang dibuat dari sumber Apple Technica tahun 2025. Yang kedua adalah 46% perusahaan di Indonesia kesulitan menemukan karyawan karena dengan sosial dan komunikasi yang efektif. Masalah utamanya adalah gugup dan tegang badan tubuhnya buruk menutupi kompetensi teknisnya. Kenapa banyak kandidat kompeten tapi gagal menunjukkan rasa percaya diri? Karena beberapa faktor ini. Yang pertama adalah faktor pengalaman dalam wawancara, yang kedua takut dalam menjawab, yang ketiga tak sadar bahwa bahasa tubuh itu negatif, dan yang keempat katanya ada bahkan yang tak terukur. Lalu apa sih dampaknya? Yang pertama adalah dampak kontak mata, yaitu kontak mata sering menghindar, yang kedua ada ekspresinya kaku dan tidak senyum, dan yang ketiga postur menunduk serta gelisah, dan keempat memerlukan peran dari D karena beberapa faktor dampak di atas yang mengurangi skill dari non-verbal meskipun skillnya bagus. Jadi bisa jangan pembahasan teknik dan performa. Lalu tujuan, apa sih tujuan dengan file dari Frenai? Yang pertama adalah dari wujud penelitian, yaitu merancang dan mengembangkan aplikasi mobile bernama Frenai berbasis Flutter untuk media simulasi wawancara kerja interaktif. Yang kedua, mengimplementasikan teknologi computer vision untuk mendeteksi dan menganalisis aspek non-verbal bagi pengguna. Lalu yang ketiga adalah membangun sistem monitoring otomatis yang dapat memberikan saran serta dan membantu meningkatkan komunikasi non-verbal. Lalu yang keempat, menguji efektivitas aplikasi dalam membantu pengguna meningkatkan kemampuan komunikasi lisan dan non-verbal. Lalu apa sih manfaat penelitiannya? Yang pertama adalah untuk pencari kerja itu meningkatkan kemampuan komunikasi non-verbal dan rasa percaya diri saat wawancara. Yang kedua untuk lembaga pendidikan, yaitu untuk kontribusi pengembangan metode pembelajaran berbasis AI. Dan yang ketiga adalah dunia industri dan ART, yaitu untuk referensi penerapan computer vision dalam rekrutmen. Yang keempat adalah pengembangan dan penelitian untuk referensi implementasi AI dan execution behavior analysis. Yang terakhir untuk Universitas Erasmus di Portugal, yaitu untuk meningkatkan reputasi riset terapan di bidang AI. Lalu ini ada Frenai itu. Ini saya nyalakan untuk menggunakan Frenai yaitu solusi untuk sebagai media latihan objektif dan real time. Di sini Frenai menjadi beberapa singgungan. Yang pertama ada objektif dan terukur. Ini Frenai berbasis data metrik. Menjadi latihan mandiri, kapan saja tanpa partner. Dan Frenai juga akan mendapatkan feedback secara real time dan koreksi instan. Lalu apa sih otak dibalik sistem komputer vision analytic dari Frenai? Yang pertama dari face detection, yaitu mendeteksi posisi wajah dan mengukur rotasi kepala melalui yaw pitch control, yaitu pergerakan kanan kiri dari kepala atas bawah dan pergerakan posisi tubuh. Atau yang ketiga ada estimasi arah pandang dan kontak mata, menjaga kontak mata dan arah pandang itu juga jadi indikator dari face detection. Lalu yang kedua adalah pose detection, yaitu selama tubuh dan kestabilan postur, dia menjaga kestabilan postur dari tubuh ketika deteksi. Lalu apa sih kemudian dari analytic? Yang pertama adalah real time processing, yaitu dia beranalisis secara langsung merekam dan menganalisis secara real time. Yang kedua the fact that server. Yang ketiga akurasinya tinggi Frenai dan dapat mudah diintegrasikan dengan Flutter. Dia ada contoh dari penerapan deteksi Frenai itu dalam segi senyum. Ini menganalisis deteksi senyum dari bibir. Lalu yang kedua estimasi kontak mata. Di sini menganalisis kontak mata seberapa banyak ini melirik kanan kiri dan lain-lain. Lalu
Yang ketiga adalah pose line dan postur tubuh tegak atau miring dan bungkuk. Dia mendeteksi apakah postur itu bungkuk atau tegak. Nah, selanjutnya adalah alat penelitian. Di sini saya menggunakan laptop Intel Iran dengan HP Android plus. Di sini saya menggunakan beberapa tools dan staff framework. Yang pertama dari segi Flutter untuk melakukan simulasi di Android. Yang kedua dari MLKit. Teknologi yang saya gunakan untuk menyimpan file store atau database, lalu VSCode untuk membuat kodenya. Lalu selanjutnya di sini ada metode penelitian. Di sini saya menggunakan prototipe iteratif, yaitu yang pertama adalah menganalisis kebutuhan dan studi generator, yang kedua perancangan prototipe, yang ketiga implementasi sistem, yang keempat pengujian evaluasi, dan yang terakhir penyempurnaan laporan. Selanjutnya ada arsitektur sistem. Di sini alur kerja dari VNI adalah yang pertama menginput video AI melalui algoritma video secara real time, kemudian diproses on device melalui processing Google ML Vision. Yang ketiga dia menganalisis deteksi wajah dan proses serta suara. Lalu dia muncul output for confidence sasaran dari perbaikan yang telah direkam dan diinput oleh processing. Selanjutnya kesimpulannya, yaitu kesimpulan VNI adalah VNI dapat meningkatkan kesiapan wawancara berbasis AI dan melalui analisis secara real time. Yang kedua integrasinya menggunakan filter Google MLKit dan spec to test serta feedback untuk menyimpan database-nya. Lalu yang ketiga memberikan support dan memperbarui secara real time dengan VNI setelah dia membuat deteksinya secara langsung. Lalu yang keempat adalah berpotensi dikembangkan lebih lanjut karena aplikasi ini dinilai sangat baik sekali untuk wawancara karena dievaluasi oleh model AI. Ya, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.